cara menghadapi godaan. Tentunya nanti saya akan membahas dan meneladani bagaimana Yesus menghadapi godaan. Tetapi kita harus menyadari bahwa manusia memang sudah menghadapi godaan sejak Adam dan Hawa. Itu terlihat dalam kitab Kejadian. Tapi sampai hari ini kita masih menghadapinya. Sehingga banyak yang bertanya, Pak, bagaimana sebenarnya kita mengatasi godaan-godaan yang datang ini? Kenapa ini saya angkat sebagai tema dalam pelayanan Bara Digital Ministry? Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan yang begitu mencintai dan mengasihi Tuhan terjebak dan jatuh ke dalam godaan. Memang dalam bahasa Inggris godaan itu mudah dijelaskan sebagai temptation. Tetapi dalam bahasa Indonesia seringkali dalam Alkitab dipakai kata pencobaan, trials. Sehingga kadang-kadang tidak bisa membedakan mana godaan, mana yang disebut pencobaan atau tantangan, pergumulan yang dihadapi, ujian-ujian dalam kehidupan. Tetapi saya mau fokus kepada godaan, temptation. Nah, ketika kita bicara tentang mengapa ini banyak yang bertanya bagaimana caranya, karena memang tidak sedikit orang menyerah dan gugur karena godaan-godaan ini. Ada yang jatuh karena di area seksualitas, seperti pornografi yang tidak pernah kunjung bisa diselesaikan dengan baik. Ada yang jatuh dengan pacarnya walaupun sudah bertobat, tetapi terus mungkin kumat lagi. Ataupun ada hal-hal di area seksual lainnya, seperti perzinahan dan seterusnya. Ada banyak orang jatuh dan bahkan tidak sedikit hamba Tuhan yang begitu luar biasa, begitu punya masa depan yang cemerlang. Akhirnya karena satu peristiwa menyerah terhadap godaan seks, dia hilang segala-galanya. Hilang semua pelayanannya, hilang semua masa depan yang ada pada dirinya. Begitu pula banyak godaan yang mulai muncul di era digital ini. Terutama penggunaan gadget yang berlebihan. Sehingga akhirnya menjadi produktivitas kita menjadi berkurang. Bahkan tidak sedikit yang menjadi kecanduan media sosial. Dulu orang berpikir anak-anak yang kecanduan games. Tetapi hari ini orang dewasa mulai juga kecanduan media sosial. Dan semakin meningkat tahun demi tahun, waktu lepas waktu, penggunaan media sosial yang dilakukan oleh orang tua. Bahkan ada yang mencapai rata-rata 5-6 jam sehari dalam penggunaan media sosial. Apa yang terjadi dengan penggunaan media sosial yang berlebihan? Akhirnya tidak sedikit orang mau meniru gaya hidup. Merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, dipakai, dihidupi. Akhirnya tergoda untuk meniru para selebriti, memiliki gaya hidup orang-orang yang nampak di dalam media sosial seperti Instagram, YouTube, dan seterusnya. Akhirnya ada yang terjebak. Orang yang begitu rohani, begitu setia melayani di gereja, terjebak kepada pinjaman online misalnya. Dan orang kaget karena ia sudah begitu terikat dan tidak mampu melepaskannya lagi. Bahkan hari ini juga kalau Bapak Ibu Saudara pernah menonton seri Netflix yang film documentary terbaru, yaitu Tinder Swindler, sebuah penipuan lewat aplikasi kencan di mana wanita-wanita terjebak dengan penampilan orang di Instagram, di media sosial, sehingga mereka rela tertipu akhirnya karena melihat kehebatan, kemewahan yang nampak di media sosial. Padahal seorang yang bernama Simon ini penipu luar biasa. Dan dia menipu begitu banyak wanita. Dan dia bisa menipu sampai satu wanita bisa tertipu sampai 5 miliar rupiah. Suatu uang yang sangat besar sekali. Jadi ternyata godaan itu sudah sebegitu besar dan mengintai kita semua sebagai orang percaya. Nah, pada dasarnya godaan, temptation ini, kenapa kita harus bahas? Karena ini akan menghancurkan. Baik menghancurkan personalitas,
kepribadian kita, kesehatan fisik kita, moral kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Bila kita tidak tahu cara mengatasi dan menyelesaikannya. Nah, bagaimana kita terlepas menghadapi godaan-godaan yang menjerat kita, temptation yang menggoda kita ini? Nah, tentu kita harus belajar seperti Yesus. Kita tahu bahwa ada paragraf teks yang terkenal, yaitu Matius 4 ayat 1 sampai 11, tentang peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Dalam peristiwa itu, kita mau meneladani prinsip bagaimana Yesus menghadapi godaan yang dibuat, cobaan yang dibuat oleh si iblis ini. Ada 4 yang saya ingin bahas, cara menghadapinya. Yang pertama tentu, terimalah fakta bahwa semua manusia pasti akan digoda. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dengan kata lain, Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjadi manusia dan dalam kemanusiaan dicobai, maka itu memberikan satu signal, suatu pemahaman pengertian bahwa manusia, semua manusia akan mengalami godaan, temptation tanpa terkecuali. Dia akan menghadapi cobaan, menghadapi temptation ini tanpa terkecuali. Semua kita menghadapinya. Apapun itu, terutama dalam dunia media digital ini. Semua orang timbul rasa ingin melakukan sesuatu yang membuat orang itu tergoda. Nah, kita harus ingat pada prinsipnya yang jelas mengatakan, dan para penafsir sepakat mengatakan, bahwa jangan merasa bersalah dengan godaan yang datang. Godaan itu memang bisa datang, tetapi kita tidak boleh menyerah. Pendeta Martin Luther terkenal, ucapannya yang terkenal adalah, burung boleh berterbangan di atas kepala kita, tapi jangan pernah izinkan dia bersarang di kepala kita. Dengan kata lain, hari ini kita harus menyadari bahwa dunia di sekitar kita penuh dengan godaan, dan jangan pernah merasa bersalah atas godaan yang datang. Yang kedua, saudara, kita harus diminta untuk membangun sistem perlindungan diri. Dalam Matius pasal 4 ayat 2 dikatakan, dan setelah Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, kalau kita melihat di sini, Yesus lapar, fokus kita bukan kepada laparnya, tetapi kepada bagaimana dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Artinya, ia tahu dalam peristiwa ini, ia akan mengalami tantangan, pergumulan, cobaan, dan godaan, maka dia telah mempersiapkan dirinya untuk berpuasa dan berdoa. Dan di sini pada prinsipnya, ketika kita aplikasikan ke dalam bagaimana kita menghadapi godaan, mulailah membangun sistem perlindungan diri dengan cara membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa dan keakraban dengan Dia. Nah, ketika saya mengatakan saya menolak godaan, banyak orang Kristen terjebak kepada kata tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan yang lain, tetapi lupa bahwa ketika semakin kita mengatakan tidak boleh dan tidak mau, semakin keras godaan itu akan menghajar kita. Karena iblis itu fakta, itu nyata menyerang orang percaya. Tetapi tentu tidak dalam arti seperti penampakan-penampakan serangannya. Ia datang dengan sistem. Ia datang dengan membalikkan cara berpikir manusia. Misalnya, dosa itu dikatakan sesuatu yang enak. Atau seksualitas itu sesuatu yang harus dinikmati karena hidup hanya sekali. Kapan lagi kita membuat itu? Jangan munafik, jangan sok suci, dan seterusnya. Iblis sedang mencoba menggoda kita.
Jadi kita tidak boleh hanya berfokus kepada jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan ketika kita terus hanya berfokus kepada tidak boleh dan jangan, kita lupa membangun sistem untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Karena saya percaya dan banyak hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan spiritualitas percaya bahwa mereka yang memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, baik di dalam doa, penyembahan, dan hubungan yang akrab dengan Tuhan, pasti ia tidak tertarik kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang menggoda dia. Dia mulai rasanya ingin meninggalkan dan menjauhi, dan seterusnya. Karena bukan karena ia seorang moralis, tetapi ia seorang relasionalis yang berhubungan dengan Sang Pencipta, Tuhan, menjadi sebuah keindahan bagi dia. Di bagian lain, Yesus mengingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Dikatakan di dalam Matius 26 ayat 41, dia berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Matius 26 ayat 41. Prinsipnya, di samping berdoa, dalam konteks yang lain Tuhan Yesus, Matius 26 ayat 41, perlu berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah berjaga dengan cara membuat pedoman hidup untuk diri sendiri. Banyak hamba Tuhan seperti saya atau orang-orang tua sangat keras terhadap orang lain atau ke orang anaknya atau keluarganya dalam membuat aturan-aturan, tetapi sangat lembek dalam menerapkan untuk dirinya sendiri. Sekarang cara menghadapi godaan dalam berjaga, keraslah terhadap diri sendiri, tetapi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ayo berjuanglah, buatlah aturan-aturan dalam diri saudara sendiri, di dalam kasih anugerah Tuhan. Itu yang dimaksud berjaga-jaga. Ketika saudara bekerja, ketika saudara melayani, pasti ada kode etik yang diberikan oleh perusahaan, lembaga atau gereja di mana saudara melayani. Hayatilah kode etik itu sebagai suatu bentuk penjagaan Tuhan kepada kita. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh. Bahkan misalnya ketika ada seorang gembala muda dinasehati untuk jangan membonceng lawan jenisnya ketika dia praktik di lapangan. Ada mahasiswa yang praktik hamba Tuhan muda itu marah. Dan dia merasa tersinggung dan mengatakan suka menuduh hamba Tuhan senior ini. Tetapi akhirnya ketika dia tidak mau mendengar, apa yang terjadi? Dia dalam waktu yang tidak lama terdiskualifikasi karena akibat kesalahan pergaulan terhadap lawan jenis. Seringkali kita mengabaikan kode etik dan menganggap itu buatan manusia. Ingat, Tuhan mengizinkan adanya kode etik untuk kita hayati sebagai bentuk cara Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kemudian berjaga-jaga, buatlah garis yang dibangun dan buat untuk diri kita sendiri. Misalnya, ketika saya mengkonseling lawan jenis, saya harus mengajak pasangan saya. Saya tidak akan bepergian membonceng seorang lawan jenis dengan naik motor, sehingga itu berbahaya. Dan saya tidak akan berdua dengan lawan jenis. Itu contoh kita membuat garis. Karena apa? Karena ingat, pada prinsipnya, ketika kita membaca Yakobus pasal 4 ayat 7, dia berkata, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cara melawannya adalah dengan mengingat bahwa itu diizinkan, dibuatkan semacam excuse pada diri kita. Dan kita harus melawannya. Dan inilah yang disebut yang kedua, kita membangun perlindungan diri. Yang ketiga, saudara yang kekasih, cara Yesus menghadapi pencobaan adalah ketahuilah titik kelemahan Anda. Ketika Yesus dicobai, di titik lemahnya, yaitu dia sedang lapar. Karena puasa yang panjang. Dalam Matius 4 ayat 3, dikatakan begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Iblis sedang mencari titik kelemahan Yesus. Dan titik kelemahannya adalah ketika ia membutuhkan makanan. Nah, saudara,
Hari ini kita diingatkan, tetapi tentu Yesus menang. Dan dia melawannya dengan firman Tuhan. Tetapi ini menjadi pelajaran bahwa yang dicari dalam godaan itu adalah titik terlemah kita, bukan titik terkuat kita. Maka orang Kristen, setiap kita, baik orang muda yang hadir, yang menjadi pemirsa Bara Digital hari ini, cari titik kelemahan kita. Apa? Misalnya seks kah? Uang kah? Atau kecanduan addictive games kah? Atau media sosial dan seterusnya? Ayo, mari kita waspada. Cari titik kelemahan kita. Cari teman accountability kita untuk mengidentifikasi kelemahan kita dan mulai memperbaikinya. Dan ingat, serangan itu ada dari setan. Yakobus 1 ayat Yakobus 4 ayat 7. Itu serangan dari kuasa gelap. Tetapi ingat, ada juga godaan dari dalam. Yakobus 1 ayat 14. Bahwa orang terpikat oleh keinginannya sendiri. Teolog Reform mengatakan, pada awalnya godaan itu murni dari eksternal. Seperti Adam dan Hawa, dari iblis. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka godaan itu juga datang dari dalam. Dari internal kita. Dari kedagingan kita. Jadi perlu kita tahu mana titik kelemahan kita. Dan kita berjuang untuk memperbaikinya. Yusuf misalnya tentu menang karena dia digoda oleh kasus seks itu. Dengan cara apa dia menang? Mungkin dia tidak kuat-kuat sekali, tapi dia bisa menang. Karena apa? Karena dia memutuskan untuk lari. Jadi kalau dia tahu itu kelemahannya, dia lari tinggalkan. Dia stay away, menjauhkan diri. Saya rasa itulah yang harus kita buat. Ketika saya tahu itu menjadi titik kelemahan, misalnya uang menjadi titik kelemahan saudara, janganlah pernah menjadi bendahara gereja. Ketika media sosial menjadi titik kelemahan saudara, buatlah orang, pasangan, orang-orang di sekitar mengingatkan saudara dan mengatakan begini, tolong dikasih ingat saya. Mungkin saya akan turunkan menjadi 30 menit sehari dan seterusnya. Saya mau produktif, saya mau melayani, saya mau menjadi efektif dan saya tidak mau jatuh ke dalam godaan yang merusak saya. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat. Supaya kita menang dan cara menghadapi godaan itu adalah sadari, menyadari ada harga yang harus dibayar karena menyerah terhadap godaan. Ingat, ketika Yesus digodai oleh iblis, dia masuk ke dalam perangkap, diminta untuk menjatuhkan diri ke bawah. Dari bait Allah, ayat 6. Dan diminta dengan terang-terangan, iblis meminta dia untuk menyembah dia. Ayat 9. Yesus menjelaskan jangan pernah mencobai, tetapi di akhirnya Yesus mengusirnya. Jika Yesus bersedia, let's imagine, bayangkan, jika ia bersedia, maka itu sangat fatal bagi harga misi Tuhan pasti akan terbelokkan bila itu terjadi. Tetapi puji kepada Tuhan, ia memberi satu keteladanan tentang kemenangan atas godaan itu. Dengan kata lain, kita harus ingat ada harga yang harus dibayar mahal sekali apabila kita membiarkan diri kita menyerah terhadap godaan. Misalnya, saya hamba Tuhan jatuh kepada dosa seksualitas misalnya. Bahkan bukan hanya diri saya yang salah, keluarga saya yang kecewa dan marah, anak-anak saya yang malu, tapi saya kehilangan seluruh pelayanan saya. Kehilangan segala-galanya. Lost everything. Jadi menjadi cost everything. Saya membayar akan mahal sekali harganya kalau saya jatuh ke dalam godaan itu dan menyerah terhadap godaan. Jadi saya membayangkan, mengingatkan, meninggikan harga yang saya harus ingat. Setiap kali saya mengatakan saya mau tergoda, saya katakan mahal sekali engkau akan bayar itu kalau engkau jatuh. Terlalu mahal, tidak layak kesenangan 5-10 menit
engkau hancurkan seluruh bangunan pelayananmu yang engkau sudah bangun selama 55 tahun usiamu dan 35 atau lebih pelayananmu. Engkau hancurkan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Itu contoh yang saya lakukan. Bagaimana saya menghadapi betapa mahal yang harus akan saya bayar kalau saya membiarkan diri menyerah dan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara di rumah boleh membuat harga yang harus dibayar kalau jatuh. Harga yang harus dibayar kalau tergoda dan jatuh. Too many, too much, terlalu mahal, terlalu besar. Entah itu keluarga besar, entah itu bisnis dan pekerjaan. Saya pernah punya teman pebisnis yang mengaku dan minta didoakan. Dia berkata, "Pak, ternyata saya pikir kalau jadi pengusaha hanya keluarga saya yang marah, tetapi ternyata kemudian usaha ini pun jadi berantakan karena liquid dananya menjadi kacau balau akibat dari godaan itu, menggoda pelan-pelan dan dibayar mahal karena uang perusahaan akhirnya ikut tercabik, terkoreksi, terhancurkan akibat dari kesenangan itu yang pelan-pelan dapat meningkat dan menjerat keuangan daripada perusahaan itu. Dan kesaksian ini selalu mengingatkan saya, bukan hanya hamba Tuhan yang membayar mahal, semua kita membayar mahal harga kalau kita jatuh dan menyerah kepada godaan. Oleh sebab itu yang keempat adalah ingat mahalnya sebuah kejatuhan dan dari godaan itu. Ingat, ini yang saya ingin sampaikan pada malam ini. Sebagai kesimpulan, jatuh ke dalam godaan, jatuh ke dalam pencobaan itu memang bukan segala-galanya. Kita harus bangkit kalau ada yang sudah terjatuh dalam godaan. Tidak ada istilah the end of the world, sudah berakhir dunia saudara. Tetapi minta Tuhan mengangkat saudara. Cari teman akuntabel rohani yang membantu saudara bangkit. Prinsipnya jangan pernah menyerah. Anugerah Tuhan itu masih tersedia dengan limpahnya buat kita. Dan kita mau mendapatkan anugerah itu. Tetapi ingat, melawan godaan adalah sebuah perjuangan sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Kristus datang kembali. Itu sebabnya ketika saudara sudah jatuh, jangan pernah kalah dan menyerah, tetapi bangkit dan menang. Ini yang saya beritakan kepada saudara malam ini, kiranya Tuhan memberkati.